dalam memuliakan tamu. Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adat dalam bertamu. Meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Dalam hal ini, memberi salam dan minta izin. Sesuai dengan poin pertama, maka batasannya adalah 3 kali. Maksudnya adalah, jika kita telah memberi salam 3 kali namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan. Seperti dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 28. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta ya'zuna lakum wa an qila lakum arji'u huwa azqala lakum wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah An-Nur ayat 28. Hadis riwayat Abu Musa Al-Syari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Berpakaian yang rapi dan pantas. Bertamu dengan memakai pakaian yang pantas berarti menghormati tuan rumah dan dirinya sendiri. Tamu yang berpakaian rapi dan pantas akan lebih dihormati oleh tuan rumah. Demikian pula sebaliknya, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in as'altum falaha fa iza jaa wa'dul akhirah yasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalahu awwala marrati wali sabaru ma alau tadbira. Artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran surah Al-Isra. Memberi isyarat dan salam ketika datang. Surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanizu wa tamu ala ahliha salikum ghairal lakum la'allakum taskurun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dan demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran surah An-Nur ayat 27. Sabda Nabi bahwasannya seorang laki-laki meminta izin ke rumah Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau ada di dalam rumah. Katanya, bolehkah aku masuk? Nabi SAW bersabda kepada pembantunya itu dan ajarkan kepadanya minta izin dan katakan kepadanya agar ia mengucapkan Assalamualaikum. Bolehkah aku masuk? Lelaki itu mendengar apa yang diajarkan Nabi, lalu ia berkata Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Nabi Muhammad SAW memberi izin kepadanya, maka masuklah ia. Hadis riwayat. 4. Jangan mengintip ke dalam rumah. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip. Sebagaimana dalam sabdanya dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, ada seorang lelaki mengintip dari sebuah lubang pintu rumah Rasulullah SAW, dan pada waktu itu beliau sedang menyisir rambutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika aku tahu engkau mengintip, niscaya aku colok matamu. Memperkenalkan diri sebelum masuk. Apabila tuan rumah belum tahu atau belum kenal, hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama jika bertamu pada malam hari. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku mengetuk pintu rumah beliau. Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah itu? Aku menjawab, saya. Beliau bersabda, saya, seakan-akan beliau marah. Hadis riwayat Bukhari.
6. Tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya seorang wanita. Dalam hal ini, perempuan yang berada di rumah sendiri hendaknya juga tidak memberi izin masuk tamunya. Mempersilakan tamu lelaki ke dalam rumah sedangkan ia hanya seorang diri, sama halnya mengundang bahaya bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, tamu cukup ditemui di luar saja. Masuk dan duduk dengan sopan setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk. Hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan tamu. Hendaknya membatasi diri, tidak memandang kemana-mana secara bebas. Pandangan yang tidak dibatasi, terutama bagi tamu asing, dapat menimbulkan kecurigaan bagi tuan rumah. Menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Apabila tuan rumah memberikan jamuan, hendaknya tamu menerima jamuan tersebut dengan senang hati. Tidak menampakkan sikap tidak senang terhadap jamuan itu. Jika sekiranya tidak suka dengan jamuan tersebut, sebaiknya berterus terang bahwa dirinya tidak terbiasa menikmati makanan atau minuman seperti itu. Jika tuan rumah telah mempersilahkan untuk menikmati, tamu sebaiknya segera menikmatinya. Tidak usah menunggu sampai berkali-kali tuan rumah mempersilahkan dirinya. Mulailah makan dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah.